Untuk agar kesalah pengertian ini tidak berlarut, saya ingin membacakan secara pelan-pelan mengenai mengapa penyidikan harus dihentikan. Jadi termul di sana mengatakan menyerah, putus asa dan lain sebagainya. Justru kita ingin menggeser gawang yang sudah digeser. Gawang yang kita ingin geser adalah gawang pembuktian apakah ijazah itu palsu atau asli. Bukan pembuktian apakah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon melakukan pencemaran nama baik atau tidak, ujaran kebencian atau tidak, fitnah atau tidak. Karena itu very real sesungguhnya setelah ijazahnya dibuktikan asli atau palsu sebagaimana dikatakan oleh Profesor Din Samsudin dalam keterangan ahlinya yang kemudian kita ketahui bersama setelah adanya press conference. Jadi kawan-kawan semua, di dalam KUHP yang baru itu ada pasal 24 ayat 2 huruf C dan huruf G Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di situ dikatakan ada 10 sebab mengapa sebuah proses penyidikan itu bisa dihentikan. Restoratif justice yang dimintakan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu hanyalah satu dari 10 sebab tersebut. Sebab-sebab lainnya yaitu tidak terdapat cukup alat bukti. B. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. C. Penyidikan dihentikan demi hukum. D. Terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama. E. Kadaluarsa. F. Tersangka meninggal dunia. G. Ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan. H. Tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Itu cuma satu saja. I. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2 itu 50 juta ya. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori 4 atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 ya, kira-kira 200 juta ya. Nah, jadi dari ketentuan di atas kami ingin menggarisbawahi huruf C. Huruf C di atas mengatakan penyidikan dihentikan demi hukum. Maksudnya, kami sudah mengatakan dari awal ya bahwa yang namanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya melanggar pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014. Sekali lagi, melanggar pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Saya bacakan biar jelas. Pasal 10 ayat 1. Saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. 2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi kawan-kawan semua, secara de facto Roy, Rismon dan Dr. Tifa adalah saksi dalam kasus yang dilaporkan TPUA. Jadi dilaporkan TPUA pada tanggal 9 Desember 2024 berdasarkan surat TPUA tanggal 30 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden TPUA Rizal Fadila. Ini suratnya, ya. Jadi suratnya saya bacakan. Kepada yang ini tim pembela ulama dan aktivis, kopnya. Kemudian kepada yang terhormat penyidik perkara pemalsuan surat _ dokumen dalam kurung surat pengaduan adanya temuan publik dan berbagai lembaga media sosial sebagai bentuk notoire feitan cacat hukum ijazah S1 oleh Jokowi oleh TPUA oleh tim atau POA _ tim pembela ulama dan aktivis perihal pengajuan sebagai saksi. Dengan hormat, sehubungan dengan pengaduan masyarakat yang kami lakukan pada tanggal 9 Desember 2024 bernomor TPUA _12 _2024, kami merencanakan akan menghadirkan saksi yang bernama Dr. Tifauzia Tiasuma dalam kurung Dr. Tifa yang juga ikut serta berkunjung ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bersama Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Hasyolan Sianipar untuk mendapatkan informasi tentang ijazah dan yang lain-lain sehubung dengan kelulusan Jokowi sebagai sarjana kehutanan. Demikianlah pengajuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta 30 Juni 2025, hormat kami Wakil Presiden TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis Rizal Fadila SHMH. Ya. Ditandatangani. Siap. Jadi jelas di sini bahwa RRT Roy Rismond dan Dr. Tifa bertindak sebagai saksi dalam gelar perkara khusus yang diadakan pada tanggal 9 Juli 2025. Karena itu dia masuk dalam perlindungan dalam Undang-Undang Saksi dan Korban, perlindungan saksi dan korban, yaitu pasal 10 yang sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, dengan demikian penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan Jokowi tanggal 30 April 2025 bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi bertentangan dengan undang-undang. Kemudian, tapi orang mengatakan, tetapi bukankah kasus yang dilaporkan TPOA sudah dihentikan penyelidikannya? Kan begitu ya? Terhadap hal tersebut perlu dikemukakan dua hal penting. Satu, laporan Jokowi disertai pemeriksaan itu pada tanggal 30 April 2025. Padahal dalam tanda kutip, penghentian penyelidikan baru diumumkan pada tanggal 22 Mei 2025 oleh Brigjen Johandani, Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum. Artinya, penghentian penyelidikan itu baru diumumkan pada tanggal 22 Mei, sementara laporan Pak Jokowi itu 22 hari sebelumnya, atau 23 hari sebelumnya, dan pada waktu hari bersamaan Pak Jokowi sudah diperiksa. Artinya, laporan itu sudah diproses ketika proses di Bareskrim belum dihentikan. Itu satu. Yang kedua, penghentian penyelidikan bertentangan dengan pasal 1, 79 dan 80 Perkap Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2029 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik dan seterusnya. 2009. Oke. Ya. Jadi salah satu yang kita lihat dalam pasal 80. Pasal 80 mengatakan pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, tadi kita sebutkan pasal 79 juga, wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. A. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi. B. Laporan polisi. Laporan polisi nggak ada. Karena yang ada adalah masuk Dumas. Ya. C. BAP saksi garis miring tersangka atau laporan kemajuan. Yang jelas BAP saksi nggak tahu kita, tapi tersangka pasti sudah tidak ada karena baru proses penyelidikan. Laporan kemajuan kita tidak tahu. Tapi D ini yang paling penting. Berita acara pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kemudian autentikasi dokumen pembanding nggak ada juga. Jadi kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bareskrim ya atau Dirtipidum itu melanggar undang-undang dan melanggar peraturan Kapolri terutama. Sehingga cacat hukum sesungguhnya proses penghentian penyelidikan tersebut. Oke. Dan kita perlu ketahui pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang dijadikan dasar pada waktu itu sebelum ada KUHP yang baru, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara berita acara penyitaan pasti tidak ada karena penyitaan hanya dalam proses penyidikan. Ya, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Kemudian itu alasan pertama, alasan demi hukum. Kemudian ya mengenai alasan kedua ya, dapat dikemukakan fakta bahwa SP3ES dan DHL berdasarkan pasal 79 ayat 4 KUHP bahwa pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Dengan diterbitkannya SP3 bagi Egy Sujana dan DHL, artinya laporan polisi LP sudah dicabut. Karena karena laporan polisi S dan DHL sudah dicabut, maka otomatis LP itu gugur secara keseluruhan karena tersangka lain dalam nomor LP yang sama. Jadi kawan-kawan semua, yang dilaporkan memang delik aduan, tetapi Pak Ugro mengatakan ini kan peristiwa pidananya sesungguhnya, dan kemudian penyidik cari-cari pasal. Tidak hanya pasal delik aduan yang disangkakan, tapi juga delik pidana umum. Tapi intinya adalah ketika semua itu dicabut dengan keluarnya SP3 Egy Sujana dan DHL, maka sesungguhnya artinya tercerabut semua terhadap 6 tersangka lainnya. Maka konsekuensinya
proses penyelidikan dan penyidikan sudah tidak ada dasar hukumnya lagi karena sudah dicabut. Jadi itulah dua alasan mengapa kemudian kami meminta penghentian penyidikan. Karena ini penyimpangan dilakukan baik di Bareskrim, Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya. Surat kami ajukan ke Inspektur Pengawasan Umum setingkat Komjen Wahyu Widada. Begitu kawan-kawan semua. Untuk selanjutnya saya meminta kesempatan Pak Ugroseno menjelaskan lebih lanjut poin tentang dicabutnya laporan polisi oleh Joko Widodo dan oleh yang lainnya yang menyebabkan Egy Sujana dan DHL mendapatkan SP3. Itu seharusnya berkonsekuensi pada batalnya laporan polisi secara keseluruhan. Silakan Pak Ugro. Baik.